Ini ada contoh peternak ataupun pabrik pemrosesan. Mungkin di contohnya sama kayak tadi. Mungkin ada perusahaan yang produknya produksi olahan susu gitu ya. Di sini contohnya inbound logistik adalah peternak. Kenapa di ini peternak? Kalian bisa justifikasi kayak di peternak tuh adalah salah satu faktor ataupun pemain utama dalam perusahaan untuk menghasilkan bahan baku mereka gitu. Jadi kan karena perusahaannya itu bergantung pada bahan baku susu sapi, jadi faktor peternak atau peternak itu bisa kalian masukin dan bisa kalian mungkin kasih penjelasan singkat gimana sih peran peternak itu untuk perusahaan. Dan mungkin sebenarnya bisa kalian tambahin lagi, lebih rinci lagi selain peternak, mungkin dari hasil bahan bakunya ada mungkin tergolong dari partner perusahaan yang ataupun partner perusahaan ataupun vendor yang memang fokusnya dalam peternakan ataupun beberapa faktor-faktor lain yang berhubungan dengan material ataupun bahan baku perusahaannya. Terus di sini kayak bisa dilanjutin kalian nge-breakdown dari kayak sisi operation, ada pabrik pemrosesan, terus juga mungkin nanti ada digital transformation dari sisi eh, pengolahan bahan bakunya ataupun dari efisiensi perusahaan dalam mengelola bahan bakunya sampai mungkin ada inovasi-inovasi lain yang berkaitan erat dengan proses operasional perusahaannya gitu. Begitu pula dengan lanjut di sini ada outbound logistik. Outbound logistik lebih ke distribusi produk ke customernya. Kalian jelasin gimana cara distribusi setiap produknya ataupun ya mungkin sebagainya tergantung bagaimana perusahaannya apakah yang produk kalau produknya berupa fisik bisa distribusi tapi kalau produknya kayak berupa jasa bisa gimana sih cara mereka kayak cara operasional mereka tuh untuk uh, untuk menarik konsumer ataupun membuat konsumer tuh nyaman dalam misalnya kalau aku contohin perusahaannya tuh perusahaan jasa transportasi. Misalnya di outbound logistiknya tuh gimana sih cara nyampein layanan mungkin digital transportasi, digital aplikasi transportasi itu mudah digunakan konsumer gimana gitu. Terus kalau untuk marketing, oke, mungkin ini seperti biasa kayak di gimana cara mereka memasarkan produk ataupun jasa mereka, dan service gimana cara perusahaan mengelola customer mereka untuk terus membeli ataupun berlangganan produk atau jasa yang mereka hasilkan. Oke, terus buat justifikasinya, ini sebenarnya sama. Jadi kayak kalian bisa jelasin aja kayak research dari hubungan yang misalnya kayak di sini ada proses bahan bakunya kayak gimana, justifikasi di periode sebelumnya perusahaannya apakah proses efisien, proses dari pencarian ataupun persiapan bahan bakunya udah efisien atau belum. Juga kayak dari sisi operasionalnya apakah lagi bagus atau enggak ataupun sebelumnya apakah udah secara digital atau belum, dan ini kalian bisa tambahin aja research tambahan atau insight tambahan buat ngisi justifikasi industrinya. Selanjutnya kayak favorable netral unfavorable-nya sama, jadi kayak apakah perusahaannya dari proses dari aktivitas primary yang kalian analisa itu menguntungkan perusahaan ataupun enggak menguntungkan. Nah, terus kalau untuk supporting activity, eh, sama poinnya tuh kayak yang sebelumnya, tapi karena supporting activity ini fokusnya dari aktivitas yang mendukung aktivitas utama ataupun aktivitas operation ya. Jadi kayak mungkin lebih ke bagian pemasarannya ataupun human resource management di perusahaannya
ataupun finance, ataupun fungsi-fungsi tambahan yang tergantung gimana perusahaan ataupun industrinya gitu. Kalau memang perusahaannya bergerak di bidang IT, misalnya kayak pengelolaan digitalisasi ataupun teknologinya kayak gimana, bisa kalian tambahin. Tapi overall buat deskripsi poin, justifikasi, favorable, netral, dan unfavorable-nya bisa kalian isi serupa dengan cara kalian isi dengan yang primary activity. Oke, terus uh, selanjutnya kita bakal menganalisa Freo analysis ya. Jadi mungkin secara garis besar Freo analysis ini lebih ke menganalisis dari 4 faktor value, reality sama uh, in limited, dan juga organize-nya dari produk ataupun jasa perusahaan yang kalian analisa. Jadi di sini sebenarnya mungkin bisa diisi minimal banget, kalian isi 5 buat sumber daya perusahaan, dalam mengelola perusahaannya gitu. Di sini sebenarnya fungsi-fungsi sumber dayanya itu lebih kepada kayak biasanya sumber daya dari perusahaannya tuh kayak gimana. Misalnya kalau di perusahaan fisik, misalnya ada bidang atau lini bisnis yang fokus pada manajemen produk fisiknya ataupun bahan bakunya. Terus juga ada fungsi human capital dan physical resource-nya. Dan sebagai contohnya, misalnya kayak di sini, ada pilihan sumber dayanya tuh ada di bidang finansial, physical, technological, organisasional, human capital. Sebenarnya ada lebih banyak lagi pilihan sumber dayanya, tergantung dari perusahaan yang kalian analisa. Apakah kayak sumber daya perusahaannya tuh lebih banyak di mana. Jadi kayak karena industrinya pun berbeda, jadi pasti kayak sumber daya perusahaannya tuh berbeda pula gitu. Jadi kalian bisa isi aja kayak di sini minimal 5. Mungkin kalau bisa lebih disederhanain, sumber daya itu mungkin dari subbidang gitu ya. Subbidang atau subbidang perusahaan eh, dalam mengelola perusahaannya gitu. Jadi kayak subbidang mereka dalam membuat suatu produk juga. Oke, terus fakta datanya kalian bisa lihat eh, justifikasi ataupun data dari sumber daya perusahaannya tuh kayak gimana. Misalnya kalau di physical resource, di sini perusahaannya mungkin di bidang bahan bakunya itu punya keunggulan punya keunggulan dengan partner yang banyak. Jadi kayak banyak dan juga baik dan bagus gitu ya. Jadi kayak distribusi dari bahan bakunya cukup cepat dan spreading dengan luas dan juga cepat gitu ya. Dan punya banyak partnernya, misalnya ada di beberapa daerah di Indonesia gitu. Terus buat selanjutnya ada di fungsi human capitalnya, mungkin kalian bisa analisa gimana nih dari sisi human capitalnya ataupun human resource-nya, apakah di perusahaan ini human capitalnya tuh eh, bagus gitu dari sisi manajemennya ataupun dari sisi resource-nya, apakah SDM juga banyak dan mumpuni ataupun SDM-nya dikit dan kurang mumpuni ataupun berbagai macam gitu ya. Bisa aja kayak SDM-nya dikit tapi cukup efektif buat perusahaan dan juga sebaliknya. Oke, terus di sini ada physical resource. Mungkin kalau yang produk, mungkin di sini contohnya misalnya kayak perusahaan telekomunikasi gitu ya. Perusahaan telekomunikasi punya resource tower yang ada di beberapa daerah, dan juga kayak itu kebantu banget buat perusahaan melakukan operasional bisnisnya. Nah, selanjutnya kayak kalian bisa isi tambahin eh, sesuai dengan industri ataupun perusahaan yang kalian analisa. Untuk contohnya di sini ada kayak financial resource, technological, dan organisasional. Jadi kayak kalau misalnya
perusahaannya bergantung pada layanan jasa, kalian bisa nambahin bidang information technology ataupun bidang eh, digital marketingnya ataupun di bidang lainnya. Dan juga kalau misalnya fokusnya di bidang retail, kalian juga bisa jelasin di bidang supply chain management kayak gimana. Oke, terus buat tangible atau intangible, eh ini kalian bisa pilih aja gitu ya. Apakah ini termasuk tangible ataupun termasuk dalam resource fisik ataupun dapat fisik tuh nyata ya, maksudnya tuh nyata ada nampaknya di bisnis ataupun perusahaannya gitu. Sedangkan kalau yang intangible tuh eh, resource yang memang nggak terlihat gitu di perusahaannya. Misalnya kayak resource human capitalnya gitu ya. Jadi kayak manajemen human capital kan bergantung dengan resource SDM-nya gitu. Jadi eh, nggak ada. Untuk yang tangible atau intangible ini, nah aja sih yang termasuk tangible ataupun intangible. Kalau nggak salah ya, kalian bisa cek aja di PPT yang kelas juga, PPT yang kuliah dari dosen itu ada resource-resource mana aja yang termasuk tangible ataupun intangible. Jadi kayak kalian tinggal lihat aja, cek di sana, dan kalian bisa pilih dan golongin mana yang masuk tangible ataupun intangible. Terus selanjutnya justifikasi dengan kompetitor, sama ini mungkin kayak justifikasi resource lebih dalam lagi gitu tentang resource perusahaannya. Apakah resource-nya ini lagi bagus di perusahaan atau enggak, ataupun efisien untuk perusahaan ataupun enggak juga itu. Dan juga kayak misalnya kalian bisa uh, resource dengan kompetitornya, apakah di kompetitor misalnya physical resource-nya lebih bagus ataupun enggak, dan juga apakah di perusahaan yang dianalisa itu lebih baik dari kompetitor ataupun enggak. Jadi ini lebih ke research ataupun ngambil insight dari kompetitornya kayak gimana dan ngebandingin ataupun nge-compare dengan resource perusahaan yang dianalisa. Oke, terus selanjutnya mungkin ke Frayo-nya. Ini kalian bisa cek aja apakah di sini ada detailnya. Misalnya kalau untuk fee, apakah dari resource-nya itu punya value lebih. Terus juga untuk R atau rarity, apakah dari resource-nya termasuk yang langka ataupun nggak susah ditemukan di perusahaan lain. Terus juga unlimited, itu apakah dari resource-nya itu mudah ditiru atau enggak sama kompetitor. Terus juga dari organize-nya, apakah perusahaannya itu sudah efisien dalam mengelola resource-nya dan juga sudah memberikan keuntungan untuk perusahaannya atau enggak gitu. Dan kalian bisa cek saja di sini. Uh, nah, jadi kayak sebenarnya tergolongnya mungkin aku contohinnya untuk yang misalnya nih, kalau memang resource yang kalian analisa tuh nggak ada yang termasuk sama Frio-nya gitu, nggak termasuk dalam kriterianya sama sekali, itu tuh termasuknya competitive disadvantage. Sedangkan kalau misalnya uh, resource yang dianalisa cuman termasuk dalam valuable-nya doang, itu termasuknya competitive parity. Terus kalau misalnya yang termasuk resource yang dianalisa termasuk adalah di valuable, rarity, dan in immediate-nya, itu termasuk unused competitive advantage. Nah, terus kalau misalnya cuma valuable sama rarity-nya, itu termasuk temporary competitive advantage. Dan kalau semuanya termasuk, itu masuknya ke sustainable competitive advantage. Harusnya ini udah dijelasin sih di PPT yang kuliah juga. Bisa kalian recall aja kalau lupa dari video analisisnya, mana sih yang termasuk ke kriteria yang mana aja gitu.
Terus selanjutnya mungkin kalau untuk favorable, netral, and favorable sama mungkin ini lebih ke analisa resource-nya. Apakah resource-nya saat ini menguntungkan perusahaan? Jadi kayak misalnya kalau resource-nya tuh baik dan enggak dan jarang dimiliki kompetitor dan juga susah ditiru, itu kayak masuknya favorable. Tapi kalau resource-nya tuh masih kayak tergolong masih standar gitu ya, standar kayak industri di industrinya dan memang kompetitornya tuh punya resource yang sama juga gitu, itu masih masuknya kayak netral. Sampai mungkin ya mungkin efisiensi ataupun kualitas dari resource-nya kurang baik itu dan mungkin lebih bagus kompetitor yang dibandingkan perusahaannya, itu bisa kalian kategoriin ke unfavorable. Oke, terus selanjutnya habis kalian analisa, karena ini mungkin minimalnya 5 ya, kalian isinya minimal 5, kalian punya competitive advantage yang bagus ataupun banyak dari kompetitornya ataupun enggak gitu. Dan kasih recap aja kayak secara overallnya perusahaan tuh unggul ataupun nggak unggul sama kompetitor. Oke, next mungkin di sini ada analisis fungsi bisnis. Analisis fungsi bisnis sebenarnya di sini contohnya ada 3 ya guys. Mungkin ada fungsi pemasaran, operasional, sama sumber daya manusia ataupun human resource ya. Jadi sebenarnya mungkin di contohnya cuma ada 3 ini, karena mungkin ini yang paling umum dilakukan perusahaan untuk melakukan operasional ataupun menjalankan bisnisnya gitu ya. Dan juga sebenarnya mungkin ini untuk deskripsi fungsi bisnis perusahaannya saat ini kalian bisa isi dari mungkin lebih ngerinciin gimana sih fungsi pemasaran dari produk dari secara fungsi bisnis perusahaan tersebut. Misalnya kalau untuk fungsi pemasaran, sebenarnya ini mungkin ini standarnya ya guys. Kayak kalian analisa dari sisi penyampaiannya, dari produk, price, place, promotion, people, process. Dan juga analisa beberapa hubungan terkait hubungan customer-nya. Terus kalau untuk di sisi manufacture ataupun operasional, ini kalian mungkin bisa analisa fungsi bisnis secara operasional di perusahaannya tuh kayak gimana. Jadi kayak dari faktor-faktor yang kayak volume, volume produksi, terus biaya produksi, ataupun sampai ke bagian distribusinya, ataupun bagian desain produknya kayak gimana. Terus untuk fungsi sumber daya manusia ini lebih nge-breakdown juga apakah proses dari HR-nya juga kayak gimana, dari mulai proses rekrutmen karyawannya, terus juga proses cost ataupun cost management perusahaannya kayak gimana, terus juga sampai ke development dari karyawan ataupun talent dari perusahaannya kayak gimana, sampai akhir dari pengembangan secara overall organisasi di human capitalnya kayak gimana gitu. Jadi mungkin ini standarnya yang dicontoh ini gitu ya guys. Jadi kayak 8 ini standar yang umum banget dilakuin di perusahaan. Jadi kalian bisa tambah lagi kalau misalnya ada yang secara khusus memang ada di perusahaan yang kalian analisa gitu. Nah, di sini minimal fungsinya ada 3, minimal 3 fungsi bisnis. Jadi kayak dari 3 ini kalian bisa tambahin lagi nanti buat kolom baru di bawahnya. Eh, kalau memang mau nambah gitu ya guys, sesuai dengan perusahaannya. Apakah kayak oh kalau misalnya di layanan jasa transportasi fungsi digitalisasinya atau fungsi IT-nya itu lebih penting banget gitu. Jadi kayak kalian bisa masukin buat fungsi teknologi informasinya dan kalian breakdown deskripsi fungsi bisnisnya itu kayak apa.
Dan mungkin untuk justifikasi data atau ukuran, eh ini mungkin lebih ke ya, barang gitu ya, sepaket sama justifikasi dari kompetitornya. Kalian bisa lihat mungkin sebagai contoh di sini kayak misalnya justifikasi untuk biaya akuisisi karyawannya itu di perusahaan yang dianalisa. Dianalisa itu 50.000 per customer. Sedangkan untuk justifikasi direct kompetitornya 80.000 per customer gitu. Jadi bisa dilihat kayak yang justifikasi untuk perusahaan yang dianalisa itu lebih kecil dan itu termasuk dalam kategori menguntungkan perusahaan. Jadi kayak kalian bisa checklist buat favorable-nya untuk fungsi bisnis ini. Oke, mungkin secara overall kayak gini aja buat justifikasi dan justifikasi data dan dari kompetitornya kalian bisa research di industrinya ataupun di dari kompetitornya. Ini by data ya, kalian bisa isi, nggak harus angka simpel kayak gini, kalian bisa juga kayak secara kualitatif kayak gimana keadaan fungsi bisnisnya gitu. Dan terakhir, mungkin di Iwas Matrix. Mungkin kalau aku jelasin ini sebenarnya sama persis banget sama Evas Matrix yang kalian buat di pas external analysis gitu ya. Jadi kalian di sini nge-recap ataupun nge-recall hasil strength dan weakness yang kalian temuin selama analisa berdasarkan 4 framework tadi. Mungkin di sini 10 ya, 10 dari strength and weakness. Dan kalian isi lagi kayak di eh wake-nya kalian isi dengan hitungan AHP. Jadi kayak sama juga kayak external analysis, kalian bisa pakai kalkulator AHP di BPMSG ini buat ngitung wake-nya. Jadi kayak karena totalnya itu satu, kalian bisa bagi dengan total 0,5 di strength dan 0,5 di weakness. Terus buat kasih ratingnya 1 sampai 4 aja, sesuai sesuai dengan divisionnya. Dan yang kayak satu itu uh, major weakness, dan kalau untuk 4 itu major strength. Jadi kayak semakin penting ataupun semakin berpengaruh itu dari 1 sampai 4. Dan di sini buat justifikasinya kalian kasih simpel aja, buat justifikasi datanya, strength and weakness-nya kayak gimana. Oke, mungkin untuk segini dari yang 4 model bisnis ini, Pak. Dari 5 framework ini ada yang bingung nggak buat misalnya misinya gitu, guys? Boleh kalau ada yang mau ditanya, bisa di chat, di kolom chat itu juga, ataupun langsung juga boleh. Karena kejar waktu, mungkin 17.94, eh 17.94 aku tunggu ya, guys. Kalau memang udah aman, boleh klik